Ada sosok politik di balik Roy Suryo di kasus ijazah ini. Kan saya sudah sampaikan, feeling saya mengatakan ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan. Artinya memang ada orang besar, ada yang backup, ya itu aja. Pak Jokowi udah menduga nggak Pak siapa gitu? Semakin lama semakin kelihatan ya, apa yang diduga selama ini ada orang besar di balik isu ijazah palsu yang diduga palsu milik Pak Joko Widodo tersebut. Ini yang merame-ramekan ini memang semakin lama semakin terlihat kebingungan juga ya. Semakin ketakutan dan semakin berkurang, bahkan sudah tidak lagi berani mengatakan ijazah Pak Joko Widodo tersebut palsu. Malah sekarang berargumen yang bukan-bukan dan mulai melakukan pra-peradilan berjilid-jilid agar tidak ada kesempatan untuk memberikan bukti-bukti yang mereka klaim sudah dimiliki melalui penelitian. Nah, apa sebenarnya dan siapa sebenarnya orang besar ini? Mari kita simak analisis dari rekan kami berikut ini. Dalam isu ijazah ini ada kepentingan besar, ada kepentingan politik besar, ataukah ada orang besar di balik Roy dan juga Tifa atau di balik ngungkit-ngungkit ijazah Pak Jokowi ini, guys. Simak sampai tuntas ya, guys, agar tidak gagal paham. Ini penting sekali untuk saya sampaikan kepada kalian semua. Saya ada di pada tempat tersebut, tetapi Anda semua juga bisa melihat melalui live streaming yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur bahwa persidangan boleh dikata tidak jadi dilakukan, ya, karena pastilah hakim dari Lah. Ini cuman alasan doang. Kalau hadir, kenapa gak langsung masuk persidangan? Bu Tifa, sama ini Dokter Tifa dan juga kawan-kawannya berteriak di muka publik. Saya menyimak, gila ini orang-orang, betul gila. Wahai rakyat Indonesia, Pak Jokowi ijazahnya palsu loh. Kami ini peneliti menemukan fakta-fakta bahwa Pak Jokowi ijazahnya palsu menurut tim dari Tifa. Ini kan gila, guys, ya kan? Nah, kemudian muncullah orang-orang yang mendukung dia. Oh, ternyata Pak Jokowi ijazahnya palsu ya. Selama ini kita ditipu dong oleh Pak Jokowi, kita ditipu bahwa kita punya presiden yang memiliki ijazah palsu. Akhirnya kan terpengaruh dengan adu dombanya Tifa dan Roy Suryo dan rekan-rekannya. Kemudian para pembenci itu mengajak lagi orang lain untuk meyakini bahwa Pak Jokowi ijazahnya palsu. Sehingga dunia media sosial menjadi ramai, yang postingan-postingannya adalah sebagian besar tentang ijazah Pak Jokowi palsu. Gila-gila bener ini Tifa ya. Muncullah, alhamdulillah, kami untuk mengkonter berita miring yang menjatuhkan Pak Jokowi. Para pembela Pak Jokowi, kita mengemukakan fakta-fakta, bukti-bukti bahwa Pak Jokowi ijazahnya asli. Kenapa saya mengatakan demikian? Meskipun terus terang belum melihat ya sama sekali ijazah Pak Jokowi, tapi kan rektorat, ingat ya, rektorat UGM, yaitu Bu Ova sudah mengatakan bahwa Pak Jokowi alumni UGM. Itu yang menjadi patokan saya, guys, dalam semua pembahasan ini. Nah, kalau sekarang saya menyikapi terkait kekisruhan, ini sebenarnya Bu Tifa dan juga bersama rekan-rekannya ini sudah melakukan adu domba yang parah. Tidak hanya kebencian, tidak hanya fitnah, tapi juga mengadu domba antar dua kubu. Ini kan dua kubu, guys, ya kan? Kubu yang pendukung Tifa dan Roy CS, kubu yang mendukung Pak Jokowi. Kan begitu. Kami ini anak bangsa diadu domba.
diadu domba oleh spiritualitil selama 1,5 tahun, mungkin lebih lah ya. Dia repot, Tifa repot, sibuk klarifikasi, sibuk mengatakan ijazah Pak Jokowi palsu. Kemudian setelah dia mendapatkan jutaan pendukungnya, mungkin ini sangatlah sombong ya, yang sama-sama mempercayai ijazah Pak Jokowi palsu. Lalu dia akhirnya dilaporkanlah ke polisi. Ketika dia dilaporkan ke polisi, dinyatakan sebagai tersangka, walah melakukan teriakan baru. Selain dari teriakan tadi ijazah Pak Jokowi palsu, teriakan baru terjadi. Saya dikriminalisasi, kami dikriminalisasi oleh Pak Jokowi. Lah, kan dia yang mulai, ya kan? Kemudian dibantu oleh kubu mereka untuk membuat framing jahat. Apa framingnya? Begini, katanya sih bahwa Pak Jokowi menutupi ijazah palsu itu dengan adanya bantuan dari polisi, sehingga polisi membantu menutupi itu dengan mengkriminalisasi para peneliti ini. Walah. Padahal kan dia adalah kurang kerjaan kalau saya lihat. Ya kan, penelitian abal-abal gadungan, peneliti yang kurang kerjaan, nggak punya job, sehingga mereka mencari uang, duit ya, dengan cara melakukan penelitian abal-abal kalau saya melihat. Tujuannya supaya apa? Ya supaya mereka ngetop lah, dipanggil ke TV lah, ada job, dapat duit lah, ya kan? Dan mereka bisa bikin buku, ya, buku fitnah yang dibeli orang, dapat duit lagi dia. Memfitnah di channel-channel banyak ditonton, dapat duit lagi dia. Tujuannya hanya duit, guys. Spiritualitil ini tujuannya hanya dia, bukan untuk meneliti kalau saya melihat. Sudah berkali-kali saya bahas. Bukan untuk mencari kebenaran. Tetapi tidak hanya ya kami juga yang ingin meluruskan, tapi juga teman-teman kuliah dari Pak Jokowi. Kan sudah ada tuh kemudian dulu ya, Rektor UGM, Wakil Rektor juga sudah menyebutkan bahwa Pak Jokowi lulusan UGM, ijazahnya asli dan sah. Tetapi apa yang terjadi? Tifa ini dan juga teman-temannya mengatakan bahwa mereka itu orang bayaran. Wah, udah parah lagi, ya kan? Jokowi ini punya duit, katanya ada berangkasnya di Solo, di bawahnya tuh di berangkas duitnya 11 triliun. Alamak, ini sudah framing, guys, tanpa dasar dan bukti. Muncullah isu-isu itu dimunculkan untuk mendukung pernyataan Tifa dan kawan-kawannya bahwa Pak Jokowi ini ijazahnya palsu. Orang-orang yang membela Pak Jokowi mengatakan ijazahnya asli, ada orang-orang bayaran katanya. Memang benar-benar Tifa ini ya kalau saya melihat sudah habis dan juga membabi buta dari dulu saya melihat menggoreng Pak Jokowi ya. Begitu. Dia berbuat apa sih untuk negeri ini? Nggak ada. Nggak merasa rakyat juga dikatakan rakyat. Pak Jokowi ini sudah memimpin 10 tahun Indonesia. Presiden. Ya kan? Dan yang heran begini guys ya, Dian Sandi kan memposting tuh, entah benar atau enggak, kagak kan seperti itu, memposting yang dia katakan nih ijazah Pak Jokowi asli katanya. Ditelitilah sama Roy dan Tifa, tapi tiba-tiba langsung mengatakan ijazah Pak Jokowi palsu. Harusnya kan di media sosial ini saya meneliti iseng-iseng bahwa kalau yang ini palsu, kan nggak tahu ijazah Pak Jokowi yang mana. Sekarang kok malah digoreng-goreng, katanya korupsi lah, segala macam lah. Kan gila ini ya. Kemudian Tifa juga sekarang sudah menjadi tersangka. Dan dia teriak-teriak, saya dikriminalisasi. Itu kan teriakan-teriakan yang memang dulu dia bagaimana apa yang dia lakukan terhadap Pak Jokowi itu kan begitu sadisnya, membabi buta daripada tim Roy, Tifa dan juga ya Rismon dulu juga seperti itu, cuman dia itu sudah tobat sekarang. Aneh nih orang-orang memang, apakah di dalam isu ijazah ini ada kepentingan besar, ada kepentingan politik besar, ataukah ada orang besar di balik Roy dan juga Tifa atau di balik ngungkit-ngungkit ijazah Pak Jokowi ini, guys? Bisa saja kan ada. Coba kita simak dulu nih dari Cokro TV ya. Luar biasa. Jokowi ingin sidang segera. Roy lindungi nama besar. Kenapa ya mereka nggak mau masuk ke sidang pokok perkara? Mungkin karena mereka nggak mau terbongkar siapa nama besar di belakang mereka. Inilah yang saya pikir paling masuk akal.
Teman-teman, di antara semua kemungkinan jawaban, inilah yang menurut saya sekali lagi paling masuk akal. Kenapa? Karena dalam hal ini nama besar tersebut jelas ya. Jelas akan hancur reputasi politiknya apabila ketahuan sebagai dalang dari isu dugaan fitnah yang nggak kelar-kelar ini. Bukan cuma nggak kelar-kelar, isu ini juga nggak ada manfaatnya buat bangsa ini. Bukan cuma nggak ada manfaatnya buat bangsa ini, isu ini jelas mempolarisasi anak-anak bangsa. Kalau maju ke sidang pokok perkara, habis itu aktor intelektual. Pasti ketahuan, pasti kebongkar. Dan keselamatan Mas Roy Suryo di sini bisa jadi terancam. Kenapa saya yakin ada nama besar di balik isu konyol ini? Pertama, ya Pak Jokowi sendiri yang bilang. Ya, saya kutip dari kantor berita Detikcom, Pak Jokowi secara gamblang menyatakan bahwa ada orang besar dengan agenda politik tertentu yang membackingi isu ini. Beliau bilang, kan sudah saya sampaikan, feeling saya mengatakan ada agenda besar, ya agenda politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan. Artinya memang ada orang besar yang membackup, ya itu saja, kata Pak Jokowi pada tahun 2025 lalu. Alasan kedua, karena memang kasus ini sudah berlangsung sangat lama sekali, ya, dan nampak sekali sebelum proses hukum masuk ke tahap pengadilan, muncul tuh orkestrasi opini yang masif, terstruktur, tapi ngawur secara substansi. Saya pikir bukan kebetulan lah, mulai dari ex-wapres, ya, pengamat, akademisi, hingga buzzer dan clipper di media sosial serentak mendadak ngawur, ya. Logika mereka kacau dengan mengatakan bahwa kalau ijazahnya asli, ya tunjukkan saja, katanya. Seolah mereka lupa bahwa ijazah adalah dokumen pribadi, seolah mereka lupa bahwa logika dasar, ya, bahwa dia yang menuduh maka dia yang harus membuktikan, ya, bukan si korban yang dituduh yang harus membuktikan. Dan kenapa bisa serentak ini? Dan kenapa bisa selama ini? Nggak mungkin nggak ada orkestrasi. Dan nggak mungkin orkestrasi ini bisa sepanjang ini kalau tidak ada yang menyuntikin bensin ke dalam tangki.